Proses hukum yang sedang berlangsung dan perkembangan kasus kejahatan yang mereka alami, ini termasuk informasi tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan dukungan layanan korbannya. Yang kedua ada hak untuk berpartisipasi. Korban harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, termasuk memberikan kesaksian, menyampaikan pandangan mereka tentang hukum yang diusulkan, dan mengajukan permohonan ganti rugi. Dan ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan dihormati dalam proses hukum. Yang selanjutnya ada perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Korban harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, atau pembalasan yang mungkin mereka hadapi sebagai akibat dari memberikan kesaksian atau berpartisipasi dalam proses hukum tersebut. Nah, ini dapat mencakup langkah-langkah seperti memberikan perlindungan saksi atau menjaga kerahasiaan identitas korban. Yang selanjutnya ada akses ke layanan dukungan. Korban harus diberikan akses ke layanan dukungan, termasuk layanan kesehatan mental, konseling, serta dukungan emosional. Ini membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis dari kejahatan yang mereka alami dan memfasilitasi proses pemulihan korban. Selanjutnya ada kompensasi dan restitusi. Korban memiliki hak untuk menerima kompensasi atau restitusi yang adil dari pelaku kejahatan. Sebagai penggantian atas kerugian yang mereka alami, sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa proses pemulihan korban tidak hanya melibatkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengakui dan mengganti kerugian yang dialami korban. Selanjutnya ada pengakuan atas pengalaman korban. Penting bagi sistem peradilan pidana untuk mengakui dan mempertimbangkan pengalaman korban dalam proses peradilan. Ini dapat mencakup mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dalam penentuan hukuman terhadap pelaku dan memastikan bahwa perspektif korban diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak hanya merupakan kewajiban hukum, akan tetapi merupakan aspek yang krusial dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara adil dan manusiawi. Dengan memastikan perlindungan yang efektif bagi korban, sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban adalah menempatkan korban dalam pusat proses peradilan pidana. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan korban. Selanjutnya, penentuan hukuman yang proporsional. Sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Ini termasuk mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan, kerugian yang dialami korban, serta faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai. Selanjutnya, konsultasi dengan korban. Pengadilan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengonsultasikan keputusan hukuman kepada korban, termasuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pandangan mereka tentang jenis hukuman yang diusulkan. Ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan dihormati dalam proses hukum. Selanjutnya ada kompensasi dan restitusi. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa pelaku kejahatan diperintahkan untuk membayar kompensasi dan restitusi kepada korban sebagai penggantian atas kerugian yang mereka alami. Hal ini mencakup kompensasi untuk kerusakan material dan imaterial, serta restitusi untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Nah, untuk pengertian imaterial ini merupakan yang dialami bagi selaku korban kejahatan itu mengalami gangguan secara psikologis serta adanya traumatik atau ada gangguan mental dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada program rehabilitasi dan pengampunan. Selain hukuman yang bersifat punitif, sistem peradilan pidana juga dapat mempertimbangkan program rehabilitasi untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki perilaku mereka dan mencegah kejahatan di masa depan. Memberikan pengampunan kepada pelaku yang menunjukkan pertobatan dan memperbaiki perilaku mereka juga dapat menjadi pertimbangan. Selanjutnya, perlindungan korban dari